Bukan hal baru bila tunjangan hari raya atau THR dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Begitu juga tahun ini, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan bahwa THR pekerja swasta tetap akan dipotong pajak sesuai aturan yang berlaku. Besaran THR karyawan swasta berikut dengan pajaknya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Potongan pajak THR tidak memiliki angka persentase tetap. Sebaliknya, potongan menggunakan skema tarif efektif rata-rata yang menyebabkan besaran potongan bervariasi dari 0% hingga 34%. Dalam perhitungan ini, persentase pajak diantaranya ditentukan oleh total penghasilan bruto, yaitu gabungan antara gaji bulanan dan juga THR yang diperoleh. Penerimaan yang bersamaan inilah akhirnya menimbulkan kritikan dari para pekerja swasta, terutama buruh. Lonjakan pajak yang ditimbulkan dinilai bisa membebani pekerja. Karena itu, bebas pajak THR dinilai penting agar pekerja bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret spesialis perhiasan emas di Batam, Kepulauan Riau dibekuk polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Modusnya, pelaku memepet emak-emak yang mengenakan perhiasan emas hingga korban terjatuh. Pelaku jambret spesialis perhiasan emas ini tidak berkutik usai diringkus polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui dalam 1 bulan terakhir, pelaku ED telah beraksi 5 kali di beberapa wilayah di Batam, Kepulauan Riau. Korban incarannya adalah emak-emak yang mengenakan perhiasan emas. Setelah berhasil jambret, pelaku pulang ke kampung halaman dan menjual perhiasan emas curiannya. Polisi juga turut menyita uang tunai belasan juta rupiah hasil kejahatannya. Pelaku ini memang bukan masyarakat Batam, namun demikian masyarakat luar yang sengaja datang ke kota Batam ingin melaksanakan aksi kejahatan. Setelah melaksanakan aksi kejahatan, dia terbang kembali ke daerah asalnya dan melaksanakan kehidupan dengan hasil daripada kejahatannya, lalu kembali lagi ke Batam ketika sudah tidak ada uang lagi. Dia memepet daripada korban, mencari korban yang memakai gelang emas atau memakai perhiasan. Sebelumnya terekam CCTV, seorang ibu rumah tangga terluka akibat terjatuh dari motornya usai menjadi korban jambret di Jalan Raya Bengkong, Batam. Gelang emas seberat 20 gram yang dipakai korban lenyap di jambret pelaku. Kini polisi masih mendalami kasus penjambretan, termasuk penada emas curian tersebut. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan perhiasan yang mencolok hingga dapat mengundang kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pencurian kendaraan bermotor di tempat ibadah makin marak terjadi dan membuat resah warga di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan dalam satu aksi curanmor, 2 sepeda motor sekaligus milik jemaah hilang di parkiran masjid. Insiden tersebut menimpa jamaah Masjid Darussalam Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. 2 unit sepeda motor milik jamaah yang sedang melaksanakan ibadah di dalam masjid hilang dicuri dengan mudah oleh 2 orang pelaku. Dalam video rekaman kamera pengawas, kedua sepeda motor yang terparkir di sisi utara masjid tersebut berhasil dibawa kabur hanya dalam hitungan beberapa detik tanpa disadari oleh pemilik motor maupun jamaah lain. Kedua pelaku tampaknya paham betul situasi di TKP meski terletak di kawasan padat pemukiman penduduk. Salah seorang takmir masjid menuturkan insiden ini terjadi saat ibadah sholat jamaah baru saja dimulai. Para pelaku memanfaatkan situasi tersebut sehingga bisa leluasa membawa kabur 2 motor korban tanpa diketahui. Kedua motor metik yang hilang dicuri merupakan milik warga setempat yang memang rutin sholat berjamaah di masjid ini. Merusak kontak, duduk dikasihkan temannya sepedanya. Dia ganti merusak yang satunya yang merah. Dia naikin sendiri, sudah. Nah itu. Berarti ada 2 motor sekaligus? Ada 2 motor. Oke, diambil itu 2 motor 13 detik di CCTV. Itu pas sholat subuh, Pak? Iya, baru dimulai sholat subuhnya. Usai kejadian, pihak takmir masjid dan kedua korban langsung melaporkan ke polisi dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan unit reskrim Mapolsek setempat. Pihak takmir masjid pun menghimbau agar para jamaah lebih berhati-hati saat memarkir motornya, termasuk menggunakan kunci ganda guna menghindari kejadian serupa terulang kembali.
Pembobol ruko gadai di Depok, Jawa Barat kabur melalui atap yang dijebol saat digerebek polisi. Aksi pelaku terpergok seorang karyawan yang ponselnya terhubung dengan CCTV di lokasi. Polisi menggerebek ruko gadai di Depok setelah menerima laporan adanya aksi pencurian. Personel patroli Polres Metro Depok menyisir seluruh ruangan di ruko tersebut. Setelah dicek, pelaku sudah kabur diduga melalui atap di salah satu ruangan. Sebelumnya seorang karyawan memergoki pelaku melalui CCTV yang terhubung dengan ponselnya. Aksi pelaku di ruko gadai barang itu dilaporkan ke polisi. Ke atas katanya, ke atas pokoknya ke atas jalan. CCTV-nya udah ketang, CCTV-nya udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, gak tahu dari mana kelihatannya. Dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir. Belum diketahui kerugian yang dialami pihak ruko gadai dalam peristiwa tersebut. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, belasan pasangan mesum dan sejumlah PSK online di Kota Bengkulu terjaring razia justisi di bulan Ramadan. Petugas Satpol PP menyasar sejumlah kos-kosan dan rumah kontrakan yang dijadikan sarang prostitusi. Semuanya dulu diperiksa nih Pak. Meski di siang hari dan di bulan suci Ramadan, sejumlah pasangan bukan muhrim, maka remaja yang masih berstatus pelajar terjaring dalam razia penyakit masyarakat yang digelar oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Petugas menyasar sejumlah kos-kosan dan rumah kontrakan yang dijadikan sarang prostitusi terselubung. Hasilnya petugas mendapati 14 orang pasangan bukan muhrim, di antaranya PSK online yang menyediakan jasa via aplikasi dan remaja di bawah umur yang berkumpul di dalam kamar. Sementara untuk pelajar dan remaja di bawah umur yang terjaring razia langsung diberikan sanksi bimbingan jasmani. Sementara untuk pelajar dan remaja di bawah umur yang terjaring razia langsung diberikan sanksi bimbingan jasmani. Temukan adanya informasi yang didapatkan dari warga Saolebar Baru bahwa di tempat kos ini sering ada pasangan-pasangan yang bukan muhrim, terutama umurnya di bawah masih usia sekolah, dan ternyata kita cross check hari ini dan minta Bu Lurah RT RW yang di depan kita dampingi, ternyata informasi itu benar. Razia ini digelar untuk menertibkan praktik prostitusi terselubung dan juga razia penyakit masyarakat di bulan Ramadan. Selain razia, petugas dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga mengambil sampel dalam rangka screening pencegahan penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Satpol PP mewarning pemilik usaha kos-kosan dan sejenisnya untuk melarang segala bentuk tindak asusila dan prostitusi terselubung yang meresahkan masyarakat di Kota Bengkulu. Kenapa kau tadi sekamar sekasur?